Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang sesi yang ketiga di uji kompetensi akuntansi ini, saya akan mencoba memberikan sedikit pengarahan terkait dengan cara penyelesaian untuk sesi 3 di uji kompetensi akuntansi. Di mana untuk uji kompetensi akuntansi ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adjusting entries, yang kedua worksheet, yang ketiga bank reconciliation, yang keempat financial statement, dan yang kelima closing entries. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari penyelesaian yang sudah kita lakukan di sesi 1 dan sesi kedua. Nah, untuk untuk sesi 3 ini kita membutuhkan data dari unadjusted trial balance, yang mana data-data yang ada di unadjusted trial balance ini, baik itu akun-akun dan nominalnya serta posisi debit atau kreditnya, itu akan kita input ke dalam worksheet. Nah, untuk unadjusted balance untuk pote bombastik kurang lebih seperti ini, sampai ke net fees expense-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke adjusting entries, yang mana untuk penyelesaian adjusting entries itu menggunakan bukti memorial yang ada di lembaran soal. Nah, dari semua keterangan yang ada di bukti memorial, kita harus membuat adjusting entries-nya. Setelah kita membuat adjusting entries, maka kita akan memasukkan data yang dari adjusted balance tadi ke dalam worksheet ya. Tadi kan ada cash in, bank berarti cash dan seterusnya, kita tinggal masukkan, kita posting ke dalam description, termasuk juga posisi dan nominal yang ada di unadjusted trial balance. Kita pindah-pindahkan ke dalam worksheet di kolom trial balance ini. Lalu setelah itu kita memasukkan si akun-akun dan nominal yang ada pada adjusting entries tadi yang sudah kita lakukan. Untuk pengerjaannya saya yakin sudah bisa, yang mana nanti kan daily worksheet ini itu akan menghasilkan 2 jenis laporan, yaitu yang pertama ada income statement dan yang kedua ada statement of financial position. Nah, setelah itu di bagian yang ketiga ada bank reconciliation, yang mana di sini kita akan membuat rekonsiliasi atas transaksi-transaksi antara perusahaan dan bank dikarenakan ada perbedaan pencatatan. Nah, di sini data yang kita gunakan pada saat bukti pada saat bank reconciliation itu ada beberapa hal. Nah, untuk di uji kom ini untuk pengerjaan bank reconciliation kurang lebih seperti ini. Formatnya ada cash balance per bank statement, ada cash balance per book ya. Tapi di sini yang biasanya ditambah dan dikurangkan itu hanya di bagian perusahaannya saja. Nah, untuk cash balance per bank statement itu kita bisa ambil dari data yang ada di bukti memorial. Contohnya gimana? Di sini ada PT Bombastik, di bukti memorialnya ada saldo kas berdasarkan pencatatan di bank itu 2,720 ini ya. Maka yang angka ini masukkan ke dalam bank reconciliation tadi. Sehingga untuk bank reconciliation per bank statement itu kita ambil dari bukti memorial. Lalu yang kedua ada cash balance per book. Untuk cash balance per book itu kita bisa mengambil dari trial balance yang ada di unadjustnya pada saat kita tadi ya, bahan yang pertama di tampilan yang pertama itu ada cash in bank untuk saldo perusahaannya, termasuk juga yang petty cash-nya. Nah, untuk yang add dan less-nya itu kita masukkan berdasarkan dari transaksi-transaksi yang ada di bukti memorial. Nah, dari bukti memorial tersebut kita sortir mana saja yang termasuk ke dalam bank reconciliation ini. Setelah itu kita menjumlahkan berapa jumlah yang ada di cash balance per bank dan ada berapa kas yang ada di cash balance per booknya, yang mana untuk dua saldo ini itu harus memiliki nilai yang sama. Kalau hasilnya tersebut sama, maka proses pengerjaan bank reconciliation kalian itu sudah tepat. Nah, lalu untuk yang keempat ada financial statement, yang mana untuk financial statement ini kita akan membuat 4 laporan keuangan, ada laba rugi, ada laporan laba ditahan atau laporan perubahan modal, yang ketiga ada laporan masih keuangan, dan yang keempat ada cash flow. Nah, untuk income statement kurang lebih sudah hampir sama ya bentuknya, ada revenue, ada expense, yang mana kita tinggal mengurangkan antara total revenue dikurangi total expense-nya. Namun untuk yang di uji kom ini si expense-nya itu
diklasifikasikan. Ada yang termasuk ke operating expense dan ada yang termasuk ke dalam other expense, termasuk juga yang revenue-nya. Ada yang termasuk revenue dan ada juga yang termasuk ke dalam other revenue. Tapi pada intinya jika transaksi baik itu pendapatan atau beban yang berhubungan dengan operasional perusahaan, maka kita harus memasukkannya ke revenue atau operating expense. Tetapi kalau sepertinya transaksinya di luar operasional, contohnya ada penjualan mobil, ada keuntungan penjualan mobil, ada apalagi kerugian gara-gara bencana alam, itu masuknya ke dalam other revenue atau other expense yang pada intinya jika transaksinya non operasional maka termasuk ke other. Nah, setelah kita jumlahkan dan mengurangkan antara revenue dengan total expense-nya, itu kita akan mendapatkan income atau loss-nya dan hasil ini itu nantinya akan kita masukkan ke dalam related earning statement atau change of equity statement. Nah, untuk yang change of equity statement ini atau bisa juga related earning statement, di sini kita ada beberapa data yang harus kita input yang untuk beginning balance-nya kita bisa ambil dari RE yang tersaji di trial balance periode sebelumnya itu berapa. Lalu untuk additional capital itu berdasarkan transaksi yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum, ada transaksi penambahan modal atau tidak, itu kan dari jurnal ya. Lalu yang net income itu berasal dari laporan laba rugi yang tadi. Lalu dividen juga sama, berasal dari jurnal khusus ataupun jurnal umum yang sudah kita kerjakan di sesi 1. Nah, untuk hasil penjumlahan akhirnya yang mana untuk ending balance ini nanti akan kita sajikan di laporan posisi keuangan bagian ekuitasnya. Nah, untuk di laporan posisi keuangannya ada 3 komponen utama ya, ada aset, ada liabilities, ada juga ekuitas. Nah, untuk aset dan liabilities itu kebagi menjadi 2 bagian. Kita harus mengklasifikasikan, tidak boleh menggabungkan. Kita harus tahu mana yang termasuk ke dalam hutang lancar atau aset lancar dan aset tidak lancar ataupun hutang tidak lancar. Pada intinya baik aset ataupun kewajiban jika masa manfaatnya kurang dari setahun maka termasuk ke dalam current, tapi kalau sepertinya lebih dari setahun maka masuk ke dalam non current. Untuk equity-nya itu termasuk ke semua akun yang tidak termasuk ke dalam aset dan liabilities itu masuknya ke dalam equity. Nah, jangan lupa juga untuk di equity ini kita harus mencantumkan jumlah RE akhir yang sudah kita buat di RE statement yang tadi. Harus sama ya jumlahnya. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu terbagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Kalau kita bisa melihat dari semua transaksi yang sudah kita analisis dan laporan keuangan sudah kita buat, ada beberapa yang menjadi ciri khas ketiga operasi ini. Yang pertama ketiga aktivitas ini. Yang pertama, aktivitas operasi itu berkaitan dengan akun-akun yang ada di laba rugi. Itu harus kita masukkan ke dalam ini operating expense, perubahannya. Baik itu pendapatan, beban ataupun laba. Lalu yang kedua, itu ada current asset. Contohnya peningkatan persediaan, peningkatan perlengkapan atau penurunan pendapatan penurunan beban dibayar di muka dan seterusnya. Yang pasti ini current ya. Lalu yang ketiga ada current liabilities, contohnya hutang dagang, hutang pajak dan seterusnya. Nah, yang termasuk ke dalam current ini kita ketika ada perubahan kita masukkan ke dalam cash flow yang operating activities. Tapi kalau untuk investing activities-nya itu berkaitan dengan transaksi yang termasuk ke dalam non-current asset. Contohnya pembelian tanah, penjualan bangunan, pembelian mesin, dan yang lain-lain. Yang pasti si non-current asset ini bendanya itu yang masa manfaatnya lebih dari setahun. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Kalau untuk aktivitas pendanaan ini semua transaksi yang berkaitan dengan non-current liabilities, hutang jangka panjang atau hutang yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun, bisa obligasi, bisa wesel bayar yang lebih setahun atau pensiun dan lain-lain. Selain non-current liabilities di financing activities juga itu ada equity, baik itu pembayaran dividen atau penambahan
penambahan modal perolehan modal dari investor dan yang lain-lain. Nah, aktivitas yang tadi itu kita harus masukkan ke dalam cash flow. Setelah itu kita akan menjumlahkan dengan saldo kas yang tercantum di periode sebelumnya. Berarti kan di November tanggal 30 November 2017 kita masukkan cash in banknya berapa, PT cash-nya berapa, termasuk juga untuk yang hasilnya kan tadi berapa, kita jumlahkan yang 3 aktivitas tadi dengan yang cash in bank yang periode sebelumnya. Lalu kita masukkan juga untuk yang saldo di bulan sekarang, yaitu bulan Desember, cash in banknya berapa, PT cash-nya berapa. Nah, untuk totalnya nantinya harus sama dengan jumlah cash yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, untuk jurnal-jurnal yang mendukung untuk pembuatan cash flow ini ada cash reserve journal, cash payment journal, jurnal umum, dan jurnal untuk penyesuaian. Semua transaksi yang ada cash-nya itu harus masuk ke dalam cash flow. Berarti kita harus membuka lagi nih jurnal khusus dan jurnal umum yang sudah kita buat di sesi 1 tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat closing entries. Karena kita sudah membuat laporan keuangan, kita tinggal membuat closing. Nah, closing itu kan mengenolkan kembali akun-akun yang bersifat sementara. Apa aja sih yang termasuk ke dalam akun yang sementara? Ada revenue, ada expense, ada net income, ada dividen, ada juga private. Nah, pada intinya untuk closing ini itu harus berlawanan dengan saldo normalnya masing-masing. Berarti kan kalau kita akan mengclosing si revenue, karena saldo normal revenue di kredit, maka kita akan menutupnya di posisi debit. Begitupun juga expense, karena saldo normalnya di debit, itu akan kita tutup dengan di posisinya menjadi di kredit, dan seterusnya seperti itu ya. Untuk penjelasan sesi 1 demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat berarti, mudah-mudahan persiapan saudara itu berdampak pada lulusnya saudara di uji kompetensi nanti. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.